aja PH. Pak TH yang Siapa nomor nih satu. moderator ini? Pak TH nomor Pak moderator. RH, Pak RH. Eh, Bukan. Pak. Pak Tony, Pak. Pak Tony yang moderator. Pak Tony, Pak. Ya. Iya, bukan aku. Lah, Iya, Pak. oh, oh gitu ya. Sama saya enggak. Iya, Gitu. sama saya pun ZHS. Oke lah. Enggak apa-apa lah. Baiklah. Marta udah ready? Ready, Pak. Baiklah. Dalam Kristus semuanya akan menjadi sempurna. Kami awali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya. Tentu mengetahui pergi. Menyidik-nyidik kira-kira siapa-siapa saja yang sudah pernah menulis skripsi tentang luka batin. Tapi saya di sini mungkin inilah skripsi yang ke-30 atau mungkin lebih lah ya, ke-30 yang berjudul tentang luka batin. Jadi saya kadang ada ide lain. Tidak adakah topik lain selain daripada menaikkan dan menurunkan kemarahan? Gitu. Itu aja terus seolah-olah tidak move on bidang ini. Terus berhenti di situ. Kira-kira bagaimana move on? Misalnya perjuangan iman dan hidup seorang janda cerai misalnya. Jadi dia judul itu positif, nggak negatif begini. Membaca judulnya saja pun saya sudah sedih. Nggak ada bangkit semangatku melihatnya begitu. Nah, masa pandemi kan, tambah lagi luka batin. Nah, jadi kan nggak bangkit semangat hidup kita. Luka terus ya Pak ya. Luka terus kan. Nah, apalagi GKP sekarang putus pula gaji dari kantor pusat, tambah sebesar. Makanya kurasa berhalangan Pak Zaka udah luka batin, kok tambah lagi luka batin. Gitu kan. Jadi kira-kira gimana kalau misalnya diangkat judul-judul yang move on, perjuangan iman dan hidup orang dan cerai. Jadi mungkin lebih banyak manfaatnya ya kepada korban-korban cerai. Bagaimana supaya dia cepat-cepat move on. Daripada begini yang cerai lalak kongkit-ungkit luka-luka batinnya. Mengungkitnya namanya ini. Setelah kau ungkit kau tinggalkan. Karena tidak mungkin kau selesaikan. Bohong itu bisa kau selesaikan. Nah, kita ini kan banyak sekali yang lakukan kebohongan-kebohongan. Karena tidak mungkin bertemu dengan klien 3 kali sembuh luka batin orang bertahun-tahun. Tidak mungkin lah itu. Makanya setiap menguji skripsi seperti ini saya seringnya marah-marah karena terlalu banyak yang tidak logis, tidak masuk akal. Ya. Bisa bertemu dia yang pertama kali udah nangis-nangis katanya. Bagaimana bertemu pertama udah nangis-nangis? Kau kurasa bertemu sama aku 10 kali pun gak nangis-nangis aku. Karena masalah rahasia pribadi, ya kan? Banyak rahasia pribadi yang tidak boleh orang tahu. Bahkan dari Tuhan pun kusembunyikan. Walaupun dia tahu sebetulnya, tapi tidak pernah ucapkan dalam doaku. Itulah. Ini apalagi sama orang kan gitu ya. Nah, jadi terlalu banyak. Jadi tapi nggak apa-apalah gitu ya. Hanya itu tadi. Bagaimana caranya kau memandang dengan mata positif lah kau dulu. Kan sekarang ada kiasan antara mata lalat dengan mata kumbang. Mata lalat yang melihat kotor-kotor. Mata kumbang lihat yang harum-harum. Aku harap kau jangan mata lalat. Terus nengok kotoran orang. Asal kotoran orang kecil. Yang harum-harum tertinggalkan. Berubahlah jadi mata kumbang. Kan? Mana sisi kebangkitan dia? Yang bisikan dia bangkit, berjuang,
Coba itu kau ambil dulu. Baru kau share. Kurasa banyak kali manfaatnya sama orang. Bagaimana supaya orang jadi move on kan? Ya yang lalu berlalu lah. Kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan orang. Ya begitu. Ya. Kalau misalnya dia bertahan ke situ, dia nggak jadi orang seperti sekarang ini. Begitu. Selalu harus diyakini itu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan pada setiap orang yang percaya. Jadi jangan selalu kembali ke masa-masa lalu. Bergerak betul-betul ada tujuannya. Jadi saranku itu, judul yang ku usulkan, perjuangan iman dan hidup seorang janda cerai. Jadi memang kita ceritakan nanti soal perceraiannya itu, tapi bagaimana setelah itu dia berjuang, ya. Baik dari segi imannya, dari segi kehidupannya, menghidupi kehidupannya, begitu. Kalau menurutmu klienmu itu nggak pas menjadi satu figur yang bisa dicontoh, cari figur lain. Cari figur lain, dan setelah dapat itu baru kau kasihlah sama dia, ini baca, ada yang sama kayak kau ini, yang janda cerai bilang. Begini dia sekarang, dia sudah bangkit begini, gitu ya. Itu ya saran dari aku. Terima kasih Bang. Iya, gimana? Respon dulu, Marta. Makanya dari awal tadi saya katakan, sudah seperti apa hidup si Ibu Sinta ini. Nah, coba kasih respon dulu dengan statementnya Pak PM tadi. Ya, aku tengok apa ini terus merana dia sampai sekarang. Sudah 20 tahun merana dia terus, luka batin terus kan. Saya nggak tahu nih Pak. Nah, jadi nggak bisa dicontoh orang seperti ini, gitu kan? Harus dikunjungi si Marta dulu 3 kali baru selesai luka batinnya, kan? Oke, silakan dulu Marta, kasih reaksimu dulu. Baik, terima kasih buat Bapak dosen kami yang memberikan saran tadi, yaitu judul tentang perjuangan iman dan hidup seorang janda cerai. Mungkin Pak, untuk judul ini saya akan pertimbangkan lagi, dan saya doakan dulu Pak untuk mengangkat judul ini. Dan sebenarnya Ya. Pak, klien saya Iya. Seperti apa rupanya hidup? Tadi pertanyaan menjadi pribadi yang tertutup gitu Pak, apalagi terhadap Iya. orang-orang baru. Iya, udah jangan lagi tertutupnya seperti apa gitu loh. Jadi di rumah kan terus atau ke pasar pun nggak pernah, atau seperti apa? Itu dulu jelaskan kepada kami, kan nggak lihat ini si Sinta ini. Biar bisa kami bantu. Gini Pak, jadi sekarang dia dulu dia sebelum menikah kan di kampung juga dia Pak. Dulu dia mau dia berbaur ngomong-ngomong gitu kan Pak ke tetangga. Sekarang dia jadi pribadi yang pendiam Pak. Dan bahkan dia jika ada orang ramai dia menghindari hal itu Pak. Ke gereja, pernahkah masihkah dia ke gereja? Itu jelaskan dulu sama kami. Dan bahkan dia pun, iya Pak, sampai sekarang pun semenjak dia bercerai itu Pak, dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bergereja pun kurang gitu Pak, jarang-jarang lah Pak, bisa dibilang kalau sebulan sekali lah gitu Pak. Oke, ya. Pak RH mungkin boleh menambahkan. Jadi itu ya, jadi itu kasusnya sekarang ya kan. Jadi kita sudah tahu nanti akhir ceritanya ini. Akhir ceritanya ini nanti setelah dikunjungi 3 kali, udah mau dia gereja. Udah mau dia ke mall. Luka batin ini pasti dikunjungi 3 kali, sudah mau dia berdoa. Pasti nanti ada kegiatan dia sekarang apa? Sekarang Pak wira swasta pakai jual-jual online shop gitu Pak. Oh berarti sosialita. Tapi pendekatan lain. Nah, jadi walaupun pendekatan pastoral itu tidak hanya kunjungan kan, pendekatan pastoral kan, tapi mungkin mencari calon suami baru. Kalaupun tidak menikah lagi, tapi dia sudah tegar menghadapi masalah itu. Itu yang menarik. Jadi mungkin nanti Marta pendekatan pastoral konseling itu banyak bermacam-macam. Itu banyak sekali. Buku-buku Julianto. Jadi nanti bisa dibaca itu sehingga dia bisa keluar dari masalahnya. Itulah dari saya mungkin moderator Pak Tony.
kasih Pak. Marta, masih bisa tangkap idenya kan? Bilang kau yang gangguan mental kayaknya kan gitu. Oke, jadi kalaupun ini tetap kita pertahankan, nah, begitu ya, pintu masukmu untuk meningkat dia dari kunjungan-kunjungan tadi. Bagaimana kira-kira? Kamu akrab sama dia? Bagaimana? Akrab kali Pak, karena kebetulan dia adalah tante saya Pak. Kamu tinggal dekat dengan dia? Setengah jam lagi Pak, tidak di rumah. Artinya, enggak, kamu akrab artinya tinggal berdekatan sama rumah dia? Iya Pak, berdekatan. Kebetulan dia tinggal di rumah opung saya Pak. Oh, oke. Di mana itu? Di Seibaman Pak, tebing tinggi juga. Oh, oke. Iya, mari kita lihat dulu dari apa namanya, identifikasi masalah ini. Kamu buat sini adanya kemarahan Bu Sinta akan sikap suaminya yang tidak memiliki tanggung jawab. Gak usah, kita putuskan aja lah memang bahwa akibat perceraian itu sebenarnya. Kalaupun seandainya dia katakanlah dia tidak didampingi, seandainya tidak jadi cerai, ya dikasih makan, dibawa jalan-jalan ke Singapura, pasti terobatin itu. Kan begitu kan. Jadi puncaknya ini adalah perceraian itu. Ikut lagi mertuanya, tidak peduli dengan dia. Itu sebenarnya puncaknya. Bagaimana? Kan biasa kan begitu ya. Mungkin lagi ada chaos dia. Tapi setelah dia sembuh, dia jemput, dibawa jalan-jalan ke Singapura, apalagi orang Kalimantan banyak duitnya. Kan begitu ya, dibawa ke Sungai Kapuas, lihat sungai lihat ikan, pasti sembuhnya itu. Tapi itu yang kamu harus tonjolkan di sini persoalan. Pernikahannya cuma sebentar, kemudian dia karena adakah kira-kira laki-laki lain yang mau mendekati dia, mengajak dia menikah? Iya kemarin ada Pak, cuma dia nggak mau Pak karena takut dapatnya suami macam suami yang dulu Pak. Nah, berarti sebenarnya dia ada keinginan untuk menikah lagi ya? Pak. Nah, berarti masih muda ditolong ini, begitu ya. Oke, lain hal sudah pikirannya sudah dull gitu ya, sudah penyakit mental seperti kasus yang kemarin. Oke, saya melihat di situ direformulasi lah dulu ya. Bisa kamu lakukan itu? Mereformulasi persoalan itu, sebenarnya perceraian itu yang jadi utama di sini. Iya. Sehingga ditemu untuk mungkin akan saya buat perbaikan. Mungkin benar yang dikatakan Pak Tony. Di sini titik puncaknya yaitu tentang perceraian seperti itu. Lalu kemudian yaitu masalah perceraian yang jadi dia malu, merasa pendiam, tertutup seperti itu. Kemudian langkah-langkah saya mungkin nanti tidak mungkin memang harus berjumpa langsung, bisa juga melalui media sosial. Lagi soal pastoral. Apa kamu memang tertarik dengan dunia pastoral ini, Marta? Tertarik Pak. Karena MKP saya pun Pak pastoral. Oh, bukan karena mudah skripsi di pastoral ya? bukan karena mudah ya? Biar bagaimana Pak PM ACC, kan begitu ya? Bukan Pak, bukan karena itu Pak. Oh, oke lah, ya. Kami akan lihat nanti kesediaannya. Pak PM, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Pak RH? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, demikian yang boleh kita lakukan, karena saya pertanyaan macam-macam pun kami belum punya pundelan untuk itu. Coba ada di depanmu buku-buku pastoral sekarang di sini tentang metode pastoral, ada bukumu di situ? Kebetulan saya sekarang Pak lagi di rumah, kemarin saya ke kampus mengerjakan Pak. Masa ujian tak ada bukunya? Aku lihat buku di sini semua sekarang berserak semua di sini meja ini, buku-buku tentang apa ini, topik-topik ini. Jadi kayaknya dosa besar ini di Abdi Sabda ini. Ini semua mejaku ini penuh dengan buku tentang topik-topik selama 2 hari ini. Oke, baiklah. Demikianlah pertemuan kita. Terima kasih Pak PM dan Pak RH. Kamu pimpin doa kita, ya.
Ya Tuhan, kami juga berterima kasih karena Tuhan masih boleh memberkati kami, memberkati jaringan kami, sehingga ujian kami boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa buat ketiga bapak dosen kami, mari Tuhan